Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita ngundang dua chef ke podcast kita. Sama-sama kepala dapur, tapi dari dunia yang sangat berbeda. Yang satu adalah Chef Danny Boy Gunawan. Dia adalah seorang eksekutif chef dari Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. Dan yang satu lagi, Chef Arif Tonggeng, dia adalah head chef di restoran Jowa yang berkonsep modern Korean cuisine. Apa sih bedanya tanggung jawab mereka? Pastikan kalau dilihat-lihat, eksekutif chef hotel itu jauh lebih ribet. Nah, apa aja sih tugasnya seorang eksekutif chef hotel dan tugas eksekutif chef atau head chef di sebuah restoran? Tanggung jawabnya apa aja? Tantangan-tantangan yang mereka lalui itu apa aja, dan kenapa sih eksekutif chef itu jarang banget masak, kerjanya nampang ngobrol sama tamu, sama meeting doang. At least kalau waktu gue jadi bawahan lihatnya sih seperti itu. Nah, semuanya akan terjawab di podcast ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Chef Danny Boy Gunawan dan Arif Tonggeng. Enjoy the show. Oke, cheers bapak-bapak. Yes. Welcome back to the show. Kita udah sama Arif Tonggeng. Dia adalah chef dari Jowa, restoran modern Korean yang lagi banyak diomongin di Jakarta. Nah, semoga yang baik-baik ya, Rek. Yoi, dan ada eksekutif chef Sheraton. Oh my God. Chef Danny Boy Gunawan, welcome to the show. Thank you, Rek. Terima kasih udah menyediakan waktunya malam-malam. Dan pertama kita harus congratulate chef kita, gile. Jadi guys, kalau kalian ngikutin podcast kita udah lumayan lama sih, waktu itu Chef Danny Boy datang, kita ngomongin topik itu orang lokal Indonesian jarang atau sedikit jumlahnya yang bisa jadi eksekutif chef di hotel bintang 5. Iya. Ya kan? Yes. Nah, nggak lama setelah itu, tapi dia jadi eksekutif chef. Congratulations. Thank you. Gila. Gila, man, my man. Kalian tuh seangkatan ya? Enggak dong. Beda. Oh enggak? Dia lebih tua. Gitu ya. Dengan bangganya ngomong gitu ya. Tapi satu sekolah. Iya, tapi Satu sekolah. muda juga kan mukanya. Nggak ada yang ngalahin mudanya. Waktu jadi eksekutif chef, apa lu berasanya? Kan itu goal udah lama dong, cita-cita lu dari lama banget. Iya. Jadi puncak karir gua atau goals gua itu gua set. Gitu. Dari awal gua sekolah meniti karir dari komi sampai jadi ini, gua pengen at certain point this is my aiming goals. Eksekutif chef bintang 5. Bintang 5 international. Oh, international penting, bro. Oh, Yang sembarangan bintang 5 doang. Jadi yang gue tanya, waktu lu, apa yang lu rasain begitu udah taken kontrakan dar gitu. Nasi kuning di ruang. Tutuk oncom. Oh, lupa. Still Sunda progresif. Yang jelas sih kalau gue personally gue bangga sendiri. Maksudnya ini achievement gue lah gitu. Top of my goal, top of my list waktu itu. Jadi perasaan gue sih excited banget, seneng banget. Cuman I'm a bit worry and scare juga. Nervous lah gitu. Iya, buat tantangan di depan gitu kan. Iya, untuk istilahnya ya tantangannya. Yang kedua, dulu kan biasanya gue ada bumpernya tuh. Gue kan as executive sous chef. Iya. Ada bumpernya executive chef. Iya. Worst case scenario is responsible dong. Iya. Nah sekarang I'm that man gitu. Oke. Jadi yang jadi bumper orang-orang gitu kan. Gue yang harus take care the whole team. Gue yang harus responsible untuk semua aspek yang berhubungan dengan food. Especially kayak gitu. Jadi waktu itu campur aduk sih. Seneng iya, happy iya, bangga sama diri sendiri iya. Cuman at one point juga gue nervous nih. Jadi apakah gue bisa ngelakuin ini atau enggak ya? Tapi sekarang aman kan?
Aman banget. Aman. Lu sebagai teman dekatnya berasa apa sama dia? Bangga lah. Gila lah. Karena emang jarang sih ya, Iya. jarang yang international Maksudnya, brand. banyak juga yang nggak kepikiran atau punya planning mau jadi eksekutif chef gitu, jarang sih. Mostly ya. Biasanya maunya jadi ya head chef standalone restoran gitu. Kayak lu gitu ya. Ya, Lanjut mungkin, entrepreneur. Entrepreneur. Pengen punya sendiri atau FB director ya. Correct. Ya. FB director? Iya, jarang yang mau jadi eksekutif chef kan. Masa sih? Jadi apa ya? FB director kan lu gak bisa background kitchen dong, jarang dong. Justru itu kalau dari background kitchen jadi FB director itu lebih all lagi ya kan. Lebih cepet gitu. Maksudnya semua tuh benar-benar under lu gitu loh. Oke. As a beverage service itu semua. Dan lu kitchen udah tahu gitu. Oke. Chef bisa di steer gitu kan. Kalau gue enggak sih. Kalau gue nggak bisa di steer. bukan istirnya, tapi karir path gue emang gue maunya di sini. Oke. This is the highest level I can achieve. Untuk jadi FB director atau GM gue nggak kepikiran sih. Oke, nggak tertarik lah. Mungkin sebenarnya tertarik. Kalau offernya udah keluar tertarik. Kalau udah tekan kontrak lain. Kalau nolnya banyak. Kalau nolnya nambah 1. Tapi enggak sih sebenarnya, jadi kayak kalau misalnya gue masuk ke FB director and so on, kayaknya sayang skillnya gitu, skill set yang udah gue bangun selama ini. Gitu. Enggak. Ada poinnya. Nggak terlalu kepake jadinya karena point of view-nya jadi lebih lebar lagi, lebih luas lagi, which is mungkin gue nggak passionate di situ, nanti outputnya malah nggak maksimal. Ngerti. Jadi sayang. Ngerti. Oke. Jadi buat yang belum tahu nih ya, role atau tanggung jawab, tugas-tugas dari seorang eksekutif chef di hotel bintang 5 yang brandnya internasional, itu seperti apa sih? Kita gila, gue kalau misalnya nawarin podcast sama eksekutif chef hotel, buset nunggunya berapa tahun gitu kan. Nah, untung ini kenal gitu. Ribet banget. Bro. Gue harus submit. Ya, jadi ada teman kita juga, dia kerja di hotel jadi head bar. Oke. Dia yang minta podcast. Iya. Podcast dong sama gue. Oh ayo, gue bilang dari dulu emang pengen podcast. Tapi gue harus submit dulu request ke marketing, bla 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 gitu loh. Gitu. Kalau ini kan udah ada di sini. Dimasukin schedule kan. Nah oke, tugas dan tanggung jawab. Oke, kalau hotel bintang 5, especially internasional lah ya kita ngomongin. Jadi basicnya itu karena dia internasional, otomatis dia ada guidance, ada pakem. Nah makanya kenapa itu yang agak sedikit rumit. Karena pakem-pakem ini dia pakai untuk maintaining standar quality secara region biasanya. Kalau misalnya kayak gue, let's say sebut brand lah ya, Marriott International. Untuk regionnya APAC, Asia Pasifik. Dia punya brand standar yang berbeda dengan Middle East atau US and Canada. Itu ada bedanya. Tugas dan tanggung jawabnya itu everything involving atau yang berhubungan dengan food related. Food related itu kan kalau sekarang bukan cuman proses masak, bikin menu dan resepi. Itu yang gampang. Kalau aplikasi ke depannya ada food safety juga. Food safety itu relate sama HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point. Jangan ngumpat ya. Jangan ngumpat. Jangan kepleset. Terus? Itu baru one aspek. Dari situ nanti dia ada ngomongin masalah nutrition juga. Di situ juga ada. Jadi ada basic guidance-nya gitu. Secara nutrition, secara kalori itu ada guidance-nya juga untuk di situ. Nah yang paling mumet itu ketika ngomongin soal finance. Karena finance ini cukup complicated. Kenapa? Dia ada certain things yang kayak kan kalau kita simpelnya itu
pokoknya semua makanan yang gue jual revenue-nya masuk ke gue. Iya, food cost paling mentok food cost udah. Mentok food cost. Tapi ternyata di situ enggak. Ya ada segmen-segmennya, ada miscellaneous, ada take away, ada ini, ada itu, dan ini revenue generatingnya beda-beda dan costnya beda-beda gitu. Even sekarang kalau untuk tempat gue sendiri, all non-alcoholic beverage is under kitchen atau culinary. Waduh. Ditambahin dong bebannya kalau dong. Puyeng juga. Coffee, tea, juices, even soft drinks itu masuknya ke kita jadinya. So yang ngontrol, yang istilahnya yang decide approve orderan ini atau enggak, ya executive chefnya. Wow. Jadi bukannya dulu itu under F&B service ya? Betul. Awalnya food is food, beverage is beverage. Gue somehow, sorry gue potong. Gue somehow kayak mikir yang ribet-ribet gitu F&B director. Yang ribet-ribet itunya. Iya gak sih? Iya. Nggak di pikiran gue aja gitu. Kalau partnya F&B director, all the alcoholic. Bagi tugas. Okay. Cuman kan alkoholik sama non alkoholik plus makanan kan comparisonnya dong. Iya. Cukup inilah, kecuali memang lu specified hotel yang punya signature bar. Then it's a bit complicated lah. Atau lu punya wine cellar yang cukup lengkap dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk ini, jadi kita taking care semuanya. Oke. Even sesimpel tadi yang lu bilang, geng, kayak dulu kan sebenarnya masuknya ke FB. Cuman sekarang karena itu relate-nya banyak ke makanan dan itu non alkoholik, jadinya dimasukinnya ke food atau jatuhnya ke kitchen. Dan all the revenue goes to us sih. So coffee, tea, juices itu semuanya masuknya ke kita. Cuma kan balik lagi. Ribet. Ya setelah dengan the whole operation kayak gitu, gue masih harus ngurusin kayak begini juga gitu loh. Ribet, tapi kalau at the end reportnya fair enough lah ya. Iyalah gitu. Cukup lah buat nge-boost revenue. Day to day-nya tuh kayak gimana sih seorang executive chef? Jadi kalau soalnya kalau gue sebagai dulu di hotel kan waktu terakhir gue masih jadi bawah banget kan. Ya. Itu kayak gue lihat si executive chef ya meeting di kantor depan komputer. Udah paling sekali 2 kali develop menu gitu. Kalau gue liatnya nih dari kacamata bawahan. Say hi jarang ya. Waduh. Bahasanya bahasa tangan doang. Sama. Lo tipikal yang kayak gimana? Gue tuh punya pemikiran kayak begitu, sama. Cuman ya karena sekarang gue udah di posisi itu and I experience itu semua. Jadi mungkin fair enough lah. Buat yang belum tahu untuk punya persepsi seperti itu gitu. Nah di sini gue coba jelasin nih. Coba. Gue coba jelasin. Jadi gini, day to day operation executive chef tuh the most important meal of the day itu adalah breakfast kalau buat kita. Bukan berarti lunch and dinner nggak terlalu penting ya. Cuman strateginya tuh gini, breakfast itu include sama rooms. Jadi kalau lu beli kamar include sama breakfast kan. Iya udah pasti. Udah pasti. Belum tentu mereka makan di hotel. Untuk lunchnya atau dinnernya. Bisa jadi di luar. Jarang. So ini poin penting buat kita untuk interact sama guest. Jadi bisnis hotel itu sebetulnya gue bilang bukan bisnis selling the food, but selling the hospitality. Yes. Bedanya di situ. Setuju. Bedanya di situ kalau menurut gue. So untuk executive chef, this is kayak momen paling penting lah dalam hari itu. Jadi biasanya tuh startnya pagi jam 7 atau setengah 8. Kalau gue biasanya gue ketemu sama hostnya dulu, gue minta VIP list. Atau member lah, member titanium, platinum gitu. Abis itu kan Marriott ada Bonvoy-nya. Bonvoy, kan? yes. Ya, nah dari situ baru gue temuin satu-satu. Bukan berarti tamu yang lain gak penting. Cuman yang ya namanya VIP kan. Lu jadi VIP because of something gitu kan. How much you spend and so on and so on. Jadi itu prioritas gue. Kalau misalnya itu semua udah terlaksana, then baru lu masuk ke office. Nah, setelah masuk di office, itu semua beruntun tuh keluar tuh. Jadi ada email dan lain-lain yes, daily report tuh. Mulai dari revenue kemarin berapa. Habis itu guest opportunities dibilangnya sekarang ya, atau bahasa ininya
guest complaint lah. Oh, guest opportunities. Gila. Spin it the positive sekarang way. namanya, oke ya. Iya, guest Yeah, bright opportunities. side, Ya. Yo, Hari ini kita ada opportunity apa? Jadi Wow. istilahnya kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Yes, Bahasa yang yes. bagus ya. Bahasa Yeah, yang yeah. bagus. That's a good Yeah, thing. yeah. Yeah. So itu semua gue harus review sebelum start morning briefing. Karena in the morning briefing itu waktu kita untuk explain sama general manager. Ini kenapa bisa terjadi. Habis itu contingency plan-nya apa. And the action plan untuk kedepannya seperti apa. Jadi banyak kan Iya, itu. iya, lumayan. Kan outlet kan nggak cuma satu. Iya dong. Iya, di selatan ada berapa? Dia punya all day dining. Iya. In-room dining. Heeh. Dia punya Banquet, event of space, course, yes, kan. banquet, Mm-mm. dia punya lobby lounge sama executive lounge yang Oke. untuk VIP di atas. Wow. Yes, Specialty restaurant on progress. Enggak ada, Oh, nggak belum sih, belum ada ya. belum ada. Oke. Jadi gue bikin specialty restoran karena kita nggak punya, gue Hmm. masukin di dalam specialty section. Oh, oke. Jadi kalau di hotel tuh all day dining, biasanya dia punya section sendiri-sendiri lah. Karena all day dining tuh pakemnya harus ada semua. Iya, Iya, iya. iya. Noodle section, Iya. Asian, Japanese kayak gitu-gitu. Interkontinental ya. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau di hotel karena gua nggak punya space-nya, jadi gua taruh area western atau yang ada Iya. grill dan lain sebagainya, itu gue bikin untuk specialty outlet gua nanti. Oke. Yang Oke. bakal nanti creating another revenue generation gitu. Dan itemnya cukup premium lah khusus dari situ. Yang nanti gue bikin spesial apapun itulah di situ. Oke. Tapi apa? Masuknya apa? Ala carte. Masuknya nanti ala carte. Masuknya jatuhnya ala carte. Iya, zaman sekarang I think hotel juga banyak hotel yang udah kayak fokus emang punya outlet yang itu specialty restaurant itu buat Iya. generate more revenue kan. Benar, Hmm, benar. hmm. Part of the brand standard biasanya. Oke. Iya. Oke. Jadi baik lagi kalau ngomongin hotel secara pakem atau secara apa guidance-nya, guidelines-nya itu simple things dari breakfast dia udah punya breakdown menunya sendiri. Jadi klasifikasi misalnya kalau sekarang nih di Marriott dia ngeluarin namanya breakfast 4.0. 4.0 apaan tuh? 4.0 jadi kayak ya update lah gitu dari oke. 1.0, 2.0 gitu. Jadi ini standar untuk semua cabang Asia Pasifik gitu. Yes, Oke. gitu. Cuman di sini dia cuman ngasih menu framework dibilangnya. Menu framework tuh jadi kayak gini. Kalau misalnya kita punya all day dining dan kita harus serve breakfast untuk kategori Marriott kan macam-macam. Kalau misalnya kayak St. Regis, JW Marriott, Ritz-Carlton itu masuknya dia kategori luxury lah gitu. Yeah. Kalau kayak kita masuknya premium, tapi tetap 5 Oke. star gitu. Yeah. Nah, untuk kategori yang kita 5 star itu diklasifikasi. Minimum lu harus punya apa nih? Let's say kayak westernnya, menunya tuh bisa dibilang udah ada pakemnya. Di situ dia udah ngasih tahu gitu. Lu harus ada selection of ini, harus ada ini. Yes, kayak gitu. Terus lu harus punya noodle section, misalnya di cold kitchennya lu perlu charcuterie berapa macam, flavor yogurt harus ada berapa macam, dan ini semuanya masuknya framework. Oh itu tuh udah ada standarnya ya. Wow. Ada standarnya semua. Nah parahnya nih kita punya audit every 3 months. Dari internal perusahaan gitu. Dari internal, salah satu yang di highlight adalah ini menu frameworks. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih, let's say di breakfast buffet diperluin ada 10 macam bread rolls. Bisa apapun itulah, sweet or savory lah, gitu. Nah itu nanti mereka tanya gitu, apa aja 10 macam. Nanti mereka checklist, kita suruh nyebutin satu-satu. Ternyata taunya pas mereka lihat cuma ada 9. Iya. Then we fail. Itu datangnya as a mysterious guest atau? Yes. Yeah. Wow. Okay. Bisa kapan aja. Cuman mereka pasti announce dulu ini. Mereka announce kayak misalnya audit untuk kuarter 2. Di bulan ini gitu. Dimulai dari periode bulan ini sampai bulan ini kita gak tahu yang mana mereka datang. Gila. Wow. Gila. Lu gak bilang tuh Brad, ini Jakarta. Nggak, karena kalau soal Brad itu, gue selalu perhatiin itu. Kayak kalau di hotel bintang 5 kan, wah standar Bradnya kan, lengkap gitu. Nggak ada yang ngambil kayak display. Nggak ada yang nentuin. Kayak display ya. Tapi ternyata itu standar perusahaan gitu. Itu standar. Part of brand standard.
Nah lanjut, abis guest opportunities. Sorry. Iya, abis guest opportunities. Nah, habis itu kita ngeliat lah revenue semalam berapa, and then budget untuk hari itu berapa gitu. Habis itu kita ngeliat semua email yang dari other department lah, sales and marketing biasanya itu dia ngeluarin kayak banquet event order apa aja gitu, function hari itu apa aja, apakah ada revise BO atau enggak, itu semua kita recap semuanya. Nah, habis dari situ gue kumpulin datanya. Maksudnya ya kita nyiapin biasanya jam 9 atau 9.30 tuh is morning briefing untuk semua excom dan dep head, include with the general manager. Nah, baru di situ semua di share tuh, dibahas semuanya satu-satu gitu. Dan biasanya kalau misalnya dapat GM yang attention to detail, yang dia very very strict dengan rule and regulation, itu semua yang tadi gue bilang detail pasti ditanya gitu. Misalnya nih di guest opportunities gitu ya, ada dibilang food delay, lama keluar makanannya gitu. Ya gitu. Langsung diinvestigasi lah ya. Itu harus ada jawabannya kalau dengan GM tertentu. Misalnya kita ngomong gitu, we miss the order, so what do you do supaya lu gak miss the order gitu. Solusinya langsung harus keluar gitu. Solusinya harus keluar, terus habis itu nanti dia nanya, ya kan, itu action plan-nya apa, proof-nya apa kalau lu udah ngelakuin itu semua, and then itu relate sama training record nanti. Wow. Jadi dari sesimpel itu, then we need to justify kayak dibilangnya sistematik banget lah. Kayak gitu. Gila ya. Ya emang a lot of administrative work terus sama ya meeting sini ya. Benar. Pantes saya kesannya so sibuk. Padahal emang sibuk ya. Gila ya. Awalnya gue kasih tahu Ray. Sama gue punya pikiran kayak begitu. Waktu gue jadi maksudnya gue spend kayak 80% karir gue tuh di hotel. 5-star hotel lah, standar internasional gitu ya. Dan gue ngeliat tuh kayak anjir, ini Xchef gak pernah ada di ini. Kadang cuma ngelewat doang, berhenti bentar ngomelin, habis itu dia pergi lagi. Hidup lu mau apa sih gitu kan. Kita sampai enak banget nih orang gitu ya. Celana dalam basah-basah gitu kan. Event bisa 1.000 gitu. Belum kalau di specialty outlet lah atau all day dining lagi rame 300 pack gitu-gitu kan. Dia ngelewat doang gitu. Ternyata gue alamin sekarang. Kualat gue. Lu can you imagine geng, lu kan head chef sebuah restoran gitu kan, standalone restoran kayak lawannya hotel lah gitu kan. Lu can you imagine doing that work? A lot of administrative Gue work. memutuskan untuk waktu gue di posisi sous chef, gue gak mau. Gue gak mau jadi ex-chef. Apa yang lu rasain sama sous chef? Waktu jadi sous chef tuh ya sama lah, banyak memang paperwork lah ya kita ngomongnya ya. Udah mulai itu, kalau di posisi sous chef tuh udah mulai dilempar tuh. Terus ya benar kata Danny Boy bilang banyak yang standar-standar dari internasionalnya kayak Asian Pacific tuh maunya ada ini. Terus lu mesti ada training online yang mesti lu submit gitu loh. Apal banget nih Doi. Berarti dia sous chef yang baik nih. Yang bertanggung jawab nih. Enggak juga sih sebenarnya. Tahu doang belum tentu dikerjain. Enggak juga gua kerjain sih. Enggak, soalnya kadang berbenturan ya sama gue operasional. Kalau di sous chef kan gue masih into outlet banget kan gitu loh. Iya lu dituntut operation juga kalau posisi gantung itu paling susah tengah-tengah. Oh paling ribet kerjaan sous chef. Paling ribet. Lu harus hands on dengan tim lu, dengan ops direct lu yang dimana lu in charge di satu sisi, and then you need to report it to me all the admin. Jatuhnya kayak gitu. Iya. Wah gila, waktu gue jadi sous chef juga ampun dah. Iya kan? Ampun dah anjing. Berat banget. Iya, kalau gue lihat even sous chef restoran juga. Iya. Dan kalau sekarang kalau gue lihat sous chef kayak gue ke August kan, belum lama waktu itu ke August, sous chefnya ya si Hansnya udah habis servis sama yang lain, udah ngobrol sama tamu-tamu gitu kan. Udah lepas sous chefnya habis kelar servis langsung buka buku kan, buku besar tuh langsung note gitu kan. Gue ke dia, hard working man in the kitchen. Iya gak boleh enggak ya kan. Oke, sekarang masuk ke topik yang gue pengen bahas karena kebetulan di sini ada head chef restoran, ada executive chef hotel. Kayak kan
restoran vs hotel nih gitu. Kadang-kadang orangnya kan sangat berbeda. Kayak lu lebih ke restoran apa? Oh berarti lu emang lebih enjoy di hotel ya gitu kan. Kalau orang restoran, I consider myself lebih ke restoran sih gitu. Kayak kalau bilang ke hotel kan, oh iya kalau nyari nyaman, ya kan lu ke hotel, apa uang yang lu dapat karena ada servisnya besar, itu lebih banyak lah daripada restoran. Tapi kalau restoran lebih bisa kreatif, ya kan lebih dinamis, lebih seru. Setuju. Kasarnya begitu, ya kan. Siapa yang mau mulai dulu nih? Tonggeng nih. Iya. Lu kan merasakan dua-duanya, ya kan? Gue juga sih. Iya, lu juga. Kalau gue sih ya, gue punya pemikiran sebenarnya nggak juga sih kayak ada statement kalau chef hotel tuh apa ya, nggak kreatif ya. Sebenarnya nggak juga sih. Kalau gue lebih mikir mereka bisa kreatif tapi di specialty restorannya mostly ya. Kalau yang di oleh dining, in room dining, patternnya ya udah ada standarnya kan tadi baru dibahas ya. Ya benar. Jadi ya apa ya gue bilang masih kreatif sebenarnya. Cuman limitationnya lebih banyak. Karena untuk ngerubah menu tembusannya banyak banget ya kan. Sisinya 3 tingkat. Iya, sisinya berapa tingkat? Ada 3 tingkat. Sisi, BCC, BBCC gitu. Iya, itu sih. Sementara kalau di restoran kan lebih kayak ya lu paling ke owner. Iya, ke owner, terus testing, dia suka, terus kita bikin planning kan, kapan nih bisa launching gitu kan. Terus ya kita bikin time plan sendiri deh gitu loh. Itu sih. Kalau food test, misalnya mau keluar menu baru. Di hotel yang standarnya kayak lu gitu. Prosesnya sepanjang apa? Jadi kalau misalnya kita mau create menu baru, pasti itu tujuannya apa dulu. Misalnya kayak refreshing menu yang udah existing. Lu boleh gak initiate kayak lu mulai dulu? Sebelum ada kayak arahan dari luar, oke, refresh menu ya gitu. Sebenarnya gini loh, kalau misalnya pakemnya atau brand standarnya di hotel, itu dia cuman benang merah aja sebenarnya Ray. Gitu. How we gonna execute itu ya tergantung dari kreativitas chefnya masing-masing. Jadi selama kita tidak bertentangan sama si brand standarnya ini, feel free to do anything. Jadi balik lagi, ini kan semua cuman guidance at the end of the day. Yang running the business adalah kita yang ada di hotel tersebut. Gitu. Jadi kita mau melakukan strategi apapun itu, as long tidak bertentangan dengan guidance and can generating a revenue, sah-sah aja sih sebenarnya. Nggak ada masalah. Cuman biasanya tergantung kita relate departmentnya dengan department mana nih. Misalnya kalau yang tadi dibilang FB directornya mantan executive chef gitu. Itu akan lebih sulit buat kita create, propose ke dia, and then balik lagi ke dia, balik lagi ke kita, gitu aja terus. Itu baru sisi doang berarti ya? Iya. Belum BCC? Iya gitu, belum dari sisi marketing. Kan kita harus istilahnya kalau di hotel kan teamwork lah ya. Mungkin dari sisi kita secara orang kitchen atau F&B ya udah oke nih semuanya gitu. Udah aman nih. Udah aman nih. Propose ke marketing. Dari sisi marketing dilihat, chef kayaknya menu lu tuh nggak familiar deh. Kata-kata ini tuh artinya apa sih? Kenapa nggak bisa dirubah lebih gini gitu kan? Ya lu bikin dong kata-kata yang familiar. Oh salah ya? Bukan gitu ya? Gak boleh ngegas. Kalau di hotel tuh mesti. Elegan. Kalau di restoran beda ya? Iya, beda banget. Gue juga penasaran. Kalau di restoran kan banyak owner yang hands on, ya kan? Kalau di hotel owner Indonesia hands on nggak sih? Itu another. Gue nggak bilang complicated ya, I'm sorry owner gue. Jadi banyak owner yang very passionate. Gitu. Cuman mereka kan nggak dikasih brand standarnya, Rey. Jadi kalau owner udah masuk input personal preference, yang complicated buat kita adalah supaya ini inline sama brand standar, jangan tabrakan gitu. Gitu loh. Iya.
misalnya gue nih ownernya orang Sunda gitu kan. Tiba-tiba gue masuk, gue mau makanan dari ujung ke ujung Sunda semua gitu. Cuman lesehan. Kayak gue inget tuh curhatan lo. Curhatan apa nih? Ada dulu owner. Jadi itu kan kita yang mikir gitu. Caranya gimana supaya kita juga ngikutin apa yang owner mau gitu. Tapi harus brand standar. Tapi gitu. sesuai brand standar. Pemikirannya kan simpelnya begini. Owner ya sekarang dia invest untuk bikin hotel bintang 5 kan mungkin triliun ya. Mungkin ya. Gila, gitu. iya. Mungkin segitu. Terus dengan gampangnya gue sebagai chef bilang, sorry gak bisa. Lewat lah langsung. Oh gak bisa. Lu juga gak bisa di sini. Oh iya gampang tinggal checklist aja. Next. Jadi kita istilahnya jembatan lah di situ. Iya. Kita menjembatani passionnya si owner ini dan gimana supaya inline sama brand standar. Selama ini gue kerja dengan beberapa properti Marriott, itu ownernya yang memang very very passionate, bukan tentang hotel but more about food. Jadi gue tuh selalu working quite close lah sama owner-owner ini. So far sih. Gila sih kalau lu udah invest di hotel, gua rasa lu ada passion sih pasti sih. Sedikit banyak gitu loh. Maunya dia seperti apa. Iya karena investasinya kan gitu. Lu buka restoran aja berapa sekarang kan. Apalagi lu buka hotel gila. Benar. Lu hotel udah naik belum? Bisnis. Kalau di restoran kan lagi turun kan kalau dengar. Floating ya. Kayak mati segan hidup gak mau. Banyak yang lagi curhat nih guys. Kayak F&B restoran dan bar. Itu lagi ada penurunan tapi gak tahu kenapa. Iya. Gitu. Apakah karena case lagi naik? Apakah karena baru dibuka penerbangan? Apakah saking banyaknya buka? Iya, banyak option makin banyak. Iya. Jadi kebagi lah bagi kuenya makin kecil kayaknya. Makin kecil. Iya. Tapi kalau hotel aman? Kalau hotel justru dari abis lebaran kemarin tuh Juni masuk ke Juli terus sekarang Agustus trennya sih pecah sih ini. Gila. Jadi naik terus gitu. Oh nice ya. Naik terus quite nice lah. Cukup bukan cukup sih sebenarnya. Even kalau ngelihat data statistik dari hotel gua kan kita selalu comparingnya tuh sama 2019 before COVID lah ya. Bisa dibilang kemarin gua closing di bulan Juli untuk F&B-nya itu udah achieve even better dari 2019 loh. Oh nice, gila emang decision yang tepat Arif Tonggeng executive chef. Arif Tonggeng, Denny Boy. Salah. Kalau misalnya nyindirnya. Sorry, salah. Iya Arif Tonggeng juga tepat buat Jawa. Oke, balik lagi ke soal kreativitas. Nah, lu mention sebelum di podcast mau curhat nih tentang soal kreativitas chef-chef muda sekarang. Ya. Apa bisa dijabarkan? Jadi sebetulnya sih ada dua hal ya, persepsi lah. Yang pertama yang gue sering discuss sama Tonggeng itu. Atau lu juga udah tahu lah. Asumsi atau persepsi orang di luar bahwa hotel chef itu gak bisa being kreatif. Kayak gitu. Untuk ini sih gue bukan coba menjawab ya, tapi gue kasih tahu lah gitu. What is actual yang terjadi di hotel gitu, based on my experience. Jadi tadi yang udah gue jelasin, di sana tuh ada brand standar satu. Ada platformnya. Ya ada platformnya. Untuk lu bisa bebas-bebasnya berkreativitas, bener yang Tonggeng bilang, harus di specialty outlets. Oke. Cuman balik lagi. Gue waktu itu pernah opening St. Regis di Doha as chef de cuisine lah dulu. Outletnya tuh salah satu outletnya tuh ada Gordon Ramsay by Gordon Ramsay, terus ada satu lagi yang casual dining lah, Opal by Gordon Ramsay. Nah dia juga punya brand standar juga. Bener banget. Iya. Jadi si head chefnya itu terbang ke London dengan restoran general manager, dapat arahan, dapat guidelines, balik bawa menu dan lain sebagainya, itu udah nggak bisa diapa-apain. Iya standarnya mereka gitu. Standarnya si Gordon Ramsay apalah korporasi atau apalah itu gitu. Kayak begitu. Itu juga sama kayak gitu. Terus kayak kemarin gua di Westin itu ada Henshin. Henshin itu konsepnya Nikkei.
atau Peruvian. Peruvian, Japanese. Japanese sama South America. Sama South America. Balik lagi, lu nggak bisa dong naruh nasi goreng. Paling mentok ya Kimesi kan. Itu pun ada pakemnya. Jadi intinya bukan nggak bisa berkreativitas, tapi gimana kita berkolaborasi dengan pakem-pakem yang ada. Oh, tough job. Bedanya di situ. Sama freestanding restoran. Kalau freestanding restoran, ya lu sebagai head chef itu adalah key-nya di situ. Kalau lu nggak kreatif, kalau lu nggak bisa ciptain makanan atau menu yang laku, then your restaurant is closed lah. Gitu You're done lah. Done. Jadi kalau gue bilang sebenarnya responsibility-nya itu masih lebih besar di standalone restoran karena your head is on chopping block, man. Iya. Ya pala lu udah ditelenan kan. Kalau lu gak bisa itu ya kelar restoran lu. Iya. Setuju sih. Lu berasa gitu? Berasa banget. Ayo. Kayak gimana? Apa ya? Kalau lu kayak ibaratnya kita ngomongnya mati gaya lah ya. Kalau mati gaya men kayak lu nothing to offer buat customer lu ya akhirnya ya sitting duck aja lah. Tinggal tunggu di tembak aja udah mati men gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu sih. Dicari penggantinya nanti. Iya, jadi lu tetap mesti create something gitu loh. Kan lu baru launching menu? Iya, baru 6 bulan gue bikin awal terus gue launching lagi menu baru kan. Sebenarnya sih bukan launching kayak overall gue ganti, cuma nge-revamp aja untuk mencoba inline sama konsep yang ya gue pikir gue juga masih research juga soal marketnya gitu kan. Jadi masih keep on changing juga. Mungkin another next month gue udah bikin lagi gitu. Oh gitu? Iya. Buat di launching perlu berapa lama prosesnya dari lu tes kemarin? Kalau kemarin itu sekitar 2 bulan sih. 2 bulan? 2 bulan. Terus gimana reviewnya? Reviewnya so far ya apa ya menarik. Cuman gak semangat banget. Soalnya pasti ada pro kontra sih. Ada. Lu harus, ini kan platform lu jualan dong. Ini didengar ribuan orang. Ya begitulah menu baru. Gue gak bisa bilang kayak semua orang suka gitu. Enggak, bukan. Tapi maksudnya lu semangat gitu. This is your signature, man. Gitu. Ini makanan lu bukan sih? Enggak, gue ngopi dari mana. Mau ngomongin topik itu lagi. Adit. Udah sama Adit. Terus gimana menu baru lu? Ya so far good feedback gitu loh. Dan gue juga cukup happy. Cuman ada beberapa yang masih gue kerjain gitu loh. Cukup dapat masukan dari beberapa orang. Mungkin kayak taste notes-nya mungkin kayak 50% hampir sama. Karena mungkin gue sekarang masih research-nya masih seputar gochujang, gochugaru, soy, terus belum yang lain-lain gitu. Sementara Korean tuh masih banyak banget yang bisa dieksplor. Iya, tapi kan orang Indo juga belum tentu familiar kan? Iya. Itu sih yang masih gue pelajarin gitu. Udahlah, arminya banyak. Enggak, sama Koreanya mah, sama budaya Korea mah gila banget coy. Kayak di Bura-Bura aja lagi planning mau itu karaoke K-pop night gitu. Masuk. Itu masuk. Iya, padahal Japanese ya. Masuk buat omset mau masuk aja konsepnya. Bura-Bura benang merahnya 1, omset berapa? Enggak, tapi kan maksud gue kayak gara-gara popularitas K-pop kan of course orang jadi familiar sama budaya Korea kan, tapi makanannya belum tentu. Iya. Ada beberapa yang memang susah. Ya gue sendiri makan tuh belum tentu suka ya. Jujur gue coba makan bibimbap ya dulu ya. Bibimbap. Gue nggak bisa menikmati loh. Gue juga, sorry guys, tapi gue sampai sekarang pun gue nggak, ya bibimbap kayak lu nasi. Ini mau nasi goreng apa tanggung gitu kalau gua. Oke, I get it. Kalau gua kayak tanggung banget gitu. Iya. Sekalian lu bikin yakimesi nasi goreng lu sote semuanya, ini kan di batu panas doang gitu. Nah, itu tadi Ray kalau gua bilang, ya FYI bini gua Korea ya. No, it's very related
late lah gitu kan. Jadi berapa 14 tahun lah ya udah. Iya. Terus. Jadi sebenarnya yang lu maksud yang lu ini tuh ada. Yang modelan seperti itu ada. Cuman belum mungkin diedukasi di sini atau belum dipopularkan. Itu maksud gue itu. Nah lu edukasiin dong, ketongnya udah ngeles masak aja tuh sama bininya. Ini boy. Gak udah enak kok. Rasanya udah enak. Joa, you have to try guys. It's modern Korean, very nice. I enjoy the dumpling, supnya yang mirip dubu. Itu very very nice. Always enjoy. Yugujang but not yugujang. Potato chip ice creamnya, ya kan? Unik sih itu. Dia masih nyari-nyari yang bisa diterima. Gue sih nyari sih yang apa ya, comfort ya. Maksudnya lu makan tuh nggak mesti kayak mikir. Karena bagi gue, good food doesn't have to be, smart, complicated. Iya. Gue yang food is just food gitu ya. At the end of the day, you just wanna be, happy with the food. That's it gitu loh. Gue sering kan banyak banget dokumenter atau apa kayak Korean series gitu kan promote the food kan. Which itu kayak amazing program dari pemerintahnya juga. Tapi kadang gue sering lihat, kayak gue disuruh nonton nih kayak orang dokumenter berdua naik motor keliling Korea gitu sambil nyobain makanan di Netflix. Ya makannya banyak rebusan gitu. Gue kayak, gila kayak kalau di sini di Indo nggak masuk nih gitu rebus-rebusan gitu. Iklim mungkin kan? Iya kan di sono dingin. Culture-nya juga. Jadi lu dimasakin apa aja sama bini lu kalau Korea? Kalau bini gue masaknya simple. Ramyun. Odeng, ramyun, kimbap. Pakai mozzarella gak? Anak gue men. Sebenarnya kalau di Koreanya sendiri, mereka tuh punya istilahnya pace yang sama. Kalau di kita kan Indonesia bumbu merah, bumbu putih, sama bumbu kuning gitu ya. Sama mungkin di Bali bahasa gede, bahasa genep. Tapi gitu kunciannya itulah. Gitu. Nah di Korea pun dia create sama. Yang namanya gochujang, terus doenjang, terus yang black bean paste-nya, itu mereka literally bikin sendiri. Jadi dimasukin di dalam kayak kendi, gerabah, terus ditanam. Dan umurnya tergantung. Even untuk kimchi-kimchinya juga sama. Gitu. I would love to visit Korea. Kayak gitu. Jadi gue belajar sih sama mertua gue ya, bikin dari scratch. Even my wife doesn't know how to do it. Shame man. Korea nggak tahu gitu. Iya kayak lu orang Indo nggak ngerti makanan Indo gitu kan. Iya gitu. Jadi tapi kan lu yang chef bukan bini lu kan. Iya sih. Yang gue paling penasaran kalau makanan Korea tuh itu yang apa, marinated blue crab. Lu tau gak sih? Iya. Marinated raw blue crab. Masih live gitu kan. Iya. Enggak live. Iya live. Fresh lah. Iya fresh lah itu. Dia itu sebenarnya base-nya gochujang juga. Gochujang, corn syrup, sesame oil sama toasted sesame. Jadi turunan lah dibilangnya. Turunan dari gochujang tuh macam-macam. Kalau misalnya yang buat beef, dia ditambahin yang si soya bean paste-nya gitu atau doenjang gitu, campur sama gochujang, tambahin apa, terus jadi buat dippingnya beef. Kalau yang buat si raw seafood itu ada lagi turunannya. Tapi apa ya? Kalau untuk orang kita harusnya masuk karena pedes atau kicknya Korea tuh luar biasa lah. Iya. Kalau pedesnya? Pedesnya. Ininya pedesnya di sana tuh cukup kick lah. Even buat gua kadang terlalu pedes gitu. Sebagai Indonesian gue nyobain. Jadi awalnya gue berpikiran gitu Korea Jepang sama. Ternyata modelnya sama kayak Vietnamese and Thailand. Vietnam tuh yang lebih light gitu. Nah kalau Jepang juga sama modelnya kayak begitu light. Japanese food is very light. Very light lah in term of seasoning ya gitu. Nah kalau Korea itu jauh lebih berani. Kicknya selalu ada. Yang asemnya ada, asinnya ada, pedesnya juga ada. Iya kan kalau di Indo kan paling korbek kan. Iya waktu itu gue inget kok gue bilang ke lu, gila lu buka Korea tapi gak ada barbecue gitu di meja, gila banget. Baru jarang ada. Jarang ada. Tapi so far so good kan Sam? So far so good. Good feedback. Kita keep on going sih. Creating something. Cobain guys, Joa.
Jawa ya. Ketemu Chef Arif Tonggeng di situ. Come to Jawa. Oh, Oh gitu ya, promo. akhirnya promosi juga. Promo juga. Aduh, malu gue. Oke. Nah, mungkin nextnya kita ngomongin apa lagi ya? Kita udah ngomongin tadi tanggung jawab hotel, terus abis itu, setelah jadi executive chef deh, target ke depannya apa? Kalau sekarang sih nggak ada, mungkin ya kalau bisa kalau ini culinary director lah gitu. Cuman di luar dari itu gue rasa sih saat ini gue udah bukan nggak mau bikin target baru ya, gue nikmatin dulu dong. 2-3 tahun ke depan. Gak salah juga sih. Gak gaspol terus. Capek juga kan digas terus gitu kan. Iya tapi ya well deserved lah. Thank you. Well deserved lah, gila. Thank you. Ada apa sih sama sekolah kalian nih? Oke banget nih. Gak ngerti. Cuman gue ada beberapa apa ya, kayak unek-unek sih ya. Kayak boleh geng, keluarin geng. Kalau hotel, gue gak ngomongin sekolah dulu lah. Ya. Kalau hotel ada beberapa yang gue merasa kurang gitu ya untuk para chef muda ya. Mereka tuh nggak dididik untuk bikin menu. Kalau di hotel? Iya. Jadi kayak mereka cuman di desain as a mesin. Kalau gua ngomong, kita bukan ngomongin specialty restoran ya. Jadi ngikutin platform yang udah ada aja gitu loh. Tapi gimana caranya itu menu ada itu dish ada di menu? Mereka nggak pernah tahu gitu loh. Creativity prosesnya mereka nggak ngerti. Itu yang gue sangat sayangkan. Mungkin ya next di program train the leader, train the trainer itu mungkin topik yang bagus sih gitu loh. Karena gue sekarang gue di standalone restoran gitu, beberapa restoran yang udah gue jalanin sampai di luar pun mereka nggak ngerti kenapa dish itu ada di menu gitu. How you make it tuh mereka susah dapetnya. Jadi mereka kayak ini lo bikin dish ini nih, ini resipinya nih, mereka bisa bikin aja gitu. Iya bikin. So basically you just a machine gitu. Tapi reasonnya kenapa tuh nggak tahu. Kenapa gitu. Bisa ada itu? Kenapa lu naro misalnya gocis sama beetroot, terus ada apple di sana, itu mereka nggak ngerti. Iya, jadi kalau di gua, kalau dari podcast beberapa kali itu sering dapat kayak pertanyaan kayak how do you kayak create a dish? Kalau gua pribadi sih dulu gue diajarin yang namanya pakai ripple effect. Ripple effect? Iya. Apa nih? Jadi ripple itu riak air kan? Enggak, iya gue tahu. Iya, maksudnya gue kejelasin dulu. Oke. Kali ada yang nggak tahu nih. Sabar. Ripple itu riak air guys. Oke. Jadi ya kayak lu jatuhin batu di laut gitu, ada ring pertama, ring kedua, ring ketiga. Nah di ring pertama itu biasanya di tengah nih main ingredients, apa yang lu mau showcase gitu kan. Nah itu di main ingredientsnya baru ring pertama itu what goes well with it. Ya, karena dulu kan gue ngerjain seasonal ya, pas di luar ya, bistro tapi seasonal, ya mencoba untuk seasonal sih. Yang ring kedua itu what doesn't goes well with it. Ya. Yang ketiga itu biasanya influence. Lu mau kemana nih? Influence lu tuh bisa negara, bisa restoran, bisa chef. Bisa seasonnya sendiri kan? Bisa seasonnya sendiri. Target market lu gitu. Tujuan lu gitu kan. Oke, gue kasih contoh satu makanan, ntar gue harapin lu kasih contoh satu makanan yang lu develop. Oke, gue mau kasih contoh waktu gue ngeran restoran gue, Fish, restoran Indonesia. Terus habis itu gue sering banget di request salmon. Sama tamu gitu kan. Kok gak ada salmon ya? Karena tetangga ada yang bikin salmon lodeh gitu kan. Gue tahu tuh. Iya, tetangga ada bikin salmon lodeh. Gue pernah gak tahu. Salmon lodeh gitu. Salmon lodeh. Orang yang bikinnya juga gue tahu tuh siapa. Nah, gara-gara banyak request, terus gue kayak,
idealis kan dari awal kayak makan Indonesia nggak ada salmon lah gitu kan. Tapi banyak request terus habis itu ya investor gue juga masa lu mau cuekin mulu gitu ini kan. Oh ya oke, dari situ ya gue bikin salmon. Waktu itu gue lagi mau bikin menu dan gue lagi doyan banget makan soto koya. Iya. Oke. Iya, terus akhirnya gue bikin salmon soto koya pakai crispy skin gitu lah buat garisnya gitu-gitu. Nah itu salah satu contoh menu yang gue bikin. Coba lu kasih contoh. Di masakan free maksudnya sesuai dengan Jawa atau? Iya, pengalaman lu apa aja? Cerita pengalaman lu. Oke deh, gue dulu deh. Oke, lu ngomongin salmon sama. I create salmon juga. Gitu. Cuman kalau gue approach-nya itu lebih ke karakteristik dari ingredients-nya. Dan gue mau nonjolin Indonesian food. Jadi kalau lu ngelihat salmon, it's very fatty, sangat-sangat delicate fish gitu kan. Terus lu mikir lah, ini nge-breaknya pakai apa? Either pakai saltiness atau pakai sourness kan, acid kayak gitu. Akhirnya gue kepikiran trial segala macem gitu kan. Gue udah ngerasain sih si salmon lodeh gimana. Oke lah masuk begini-gini jadi signature enak. Cuman kan maksudnya yang bisa di-develop kan banyak. Akhirnya gue nyoba segala macam dari soto, rawon dan lain sebagainya. Satu ada yang masuk. Yang masuk itu adalah garang asem. Garang asem. Cuman balik lagi gue gak bisa bikin garang asem biasa. Karena garang asem itu ya istilahnya very very popular dish lah. Ini garang asem yang biasa di Semarang. Lu wrap pakai banana leaf itu? Bukan. Oh bukan. Oke. Yang kuah berarti kan? Yang kuah. Yang kuah. Ini garang asem yang kuah. Biasanya kan dia signaturenya tuh pakai belimbing ulu. Ya. Daun kedong-dong ya. Nah di situ gue coba nambahin jambu air. Oke. Jadi dia fruity, dia sour, tapi ada umaminya juga. Salmonnya simple pensir aja. Jadi si brothnya itu just to accompany the salmon. Menarik. And it's good, dan respon dari klien, dari customer gue juga cukup baik gitu. Ekstrimnya gue begitu dish itu jadi gue kasih ke owner. Nah iya dong. Jadi ya udahlah. Ya lu bunuh diri sekalian gitu kan. Bodoh amat gitu kan. Kalau misalnya enak dia suka oke. Kalau ternyata shit man ini gini ya udah gue minta maaf deh. Berkas skenario gitu ya. Ternyata feedback dari owner juga iya. Dan mereka mulai kayak suggest gitu. Sama klien-kliennya, sama relasinya mereka, cobain nih gitu. Chef gue baru dia creating this dish gitu. Which is it's quite works gitu. Jadi kalau gue approach-nya biasanya dari karakter ingredients-nya. Kalau Tonggeng tadi learn-nya dari riak air. Kalau gue belajarnya dari satu buku. Bukunya itu namanya Flavor Bible. Bagus bukunya. Flavor Bible. So di situ dia menjelaskan setiap typical ingredients, terus dari palet lidahnya arahnya kemana, manis, asam, asin gitu kan. Terus dia what goes well with. Abis itu dia kasih sampel chef-chef yang istilahnya well known dan udah proven reputation dengan menunya mereka yang ada di restoran mereka. Bukan untuk diduplikasi ya. As a sample. Karena lu kayak ngopi chef yang restorannya 3 Michelin star, lu masukin menunya di bistro, ribet, hancur pas servis gitu kan. Elemennya banyak banget. Kayak gitu lah. Iya, tapi itu buku bagus sih, karena dia ada wheel-nya kan, flavor wheel itu kan. Buat dicocok-cocokin gitu kan. Thesaurus juga oke. Iya, itu oke sih. Oke, geng. Kalau gue enjoy banget pas gue kerja di bistro ya, di Bolero di Bermuda. Nah dulu kalau pas winter kan tuh bistro tuh banyak gitu kan. Seasonal ya. Seasonal ya. Nah gue selalu mencoba, orang kan biasanya fokusnya on what goes well with it. That's it, lu ngulek lah ya, terus semua tuh lu ulik gitu kan. Yang apa yang cocok sama beetroot, apa yang cocok sama beetroot. Gue dibilangin sama chef gue, Arif lu lupa satu hal. What doesn't goes well with it, kalau lu masukin ke dish itu akan jadi menarik. Contohnya misalnya beetroot. Terus gue bilang, dia nanya, what goes well with it?
gue bilang gue suka pakai cheese kan, beetroot sama goat cheese, terus berries atau apa. Klasik gitu. combination. Klasik, iya. Tapi ada yang gak cocok ditanya. Yang gak cocok sama beetroot apa? Terus gue, coklat masuk. Ternyata yang gak masuk vanilla men. Vanilla sama beetroot gimana masuk ya. Terus dia nanya, gimana lu bisa cara masukinnya? Gue waktu itu bingung gitu. Gimana gue cara masukinnya vanilla, gue bikin foam vanilla anjing. Pretentious banget gitu. Ternyata waktu itu gue pakai beetroot, goat cheese sama apel. Apelnya itu di-infuse pakai vanilla. Nah, jadi masuk dia ke masuk. apel. Terus pas di penulisan menu juga nggak bisa kayak beetroot, vanilla, goat cheese, apel. Tuh ngaco banget, orang bacanya kan langsung dessert. Jadi dessert atau sih nggak menarik banget. Tapi pas lu naruh beetroot, goat cheese, apple, dan vanilla, it all make sense gitu. Jadi gue diajarin kayak di menu pun penulisannya harus lu cermatin juga gitu. Nah, itu yang kadang-kadang sekarang gue sering bentrok yang muda kok kenapa mereka nggak ngerti proses kreativitasnya gitu loh. Gue sendiri di hotel nggak diajarin kayak gitu loh. Lebih kayak they show me how to be a machine, that's it gitu. Iya itu betul. Itu yang gue ngerasain juga sama kok. Tapi mungkin sekarang karena kitanya dulu waktu grow up ngerasa kayak gitu. Mungkin sekarang kita yang harus put more time gitu untuk training. Soalnya dulu di sini salah satu alasan gue cabut dari hotel itu karena ya waktu yang ngedidik gue itu sakit ya Mr. Dulai. Dia sakit. Dia nggak ngantor, terus ya udah nggak ada yang guide gue gitu kan, jadi gue cabut gitu. Dan gue find out waktu gue udah posisi head chef, biarpun gue ada head chef, terus abis itu gue ada sous chef, waktu gue di posisi udah mau lebih ke entrepreneur side gitu kan, gue hire head chef. Terus gue suruh mereka bikin menu, ada beberapa yang bawa menunya itu yang dari tempat dia kerja. Itu common banget sih. Cuman mindahin doang. Gue biasa di sini pakai it works dan gue bawa ke sini. Mindahinnya juga bikin emosi gitu loh. Gue kayak waktu ini restoran Indo ya. Kayak bikin appetizer dong, kita appetizer mau naikin appetizer sales gitu kan. Oh, oke, siap. Bikin chipotle salad. Chipotle salad pakai grilled chicken udah klasik banget, crouton, lettuce, romaine gitu kan. Gue bilang ini inspirasinya dari mana? Oh ini tempat kerja gue dulu, kerjanya di TGIF. Kan jauh banget dari konsep gue kan. No disrespect to TGIF gitu. Tapi kayak kan jauh sama konsep gue restoran Indo gitu kan. Iya, kan itu. Nah dari situ gue kayak, loh kok lu udah jadi head chef loh? Kok lu masih bawa masih bawa menu lu yang dulu gitu. Lu gak ngerti nih konsep kita Indonesian food gitu. Masih belum ngerti benchmarkingnya kemana gitu kan. Kalau gue bilang sih, sorry to say ya, mungkin ini jatuhnya jadi kayak culture. Gue bukan bilang culture atau work ethic di Indonesia gak sebaik di luar atau sebagainya, bukan kayak begitu. Cuman yang gue lihat dan gue alami, waktu posisi gue masih di luar atau let's say Middle East lah, I spend kayak 10-11 tahunan lah di sana. Dengan ketika gue berada sekarang di Indonesia, mungkin Tonggeng juga sama. Dia di Bermuda lamanya kan. Jadi waktu kita di luar itu istilahnya kita terasing. Karena ya memang mungkin ada komunitas Indonesia tapi lingkungan kerja kita ya semuanya multinasional gitu. Dan kita sendiri. Jadi kita ditaruh dalam keadaan dimana yang sense of urgency-nya untuk being creative, untuk istilahnya secepat mungkin belajar dan terus untuk deliver the result itu sangat-sangat urgent. Dikejar gitu. Kalau enggak, then I will lose my job, then I go home to Indonesia, then what I do gitu. Cara pola berpikirnya seperti itu. Sedangkan mungkin rekan-rekan kita yang ada di Indonesia karena ya mereka merasanya di rumah. Enggak ada sense of urgency-nya.
if I lose the job di sini mungkin Besok ya, gue masih ya. dapat di mana gitu. And then my parents still can supporting me lah gitu and so on. Iya dong, gitu kan siapa lagi kan gitu. Enak banget ya. Iya, jadi lingkungannya mungkin seperti itu. Maybe enggak semua, cuman kalau misalnya boleh digeneralisir, saat kita berada di Indonesia kita merasa lebih nyaman, lebih aman. Betul. Dan merasa lebih mudah untuk berpindah kerja. Tapi waktu misalnya kita berada di istilahnya foreign country, di mana ya kalau lu nggak perform ya udah, fungsi lu nggak ada di sini, lu pulang aja. Sebenarnya menarik ya, karena pas gue di luar juga gue bilang orang lokalnya anjing lebek banget sih. Dia ngumpat terus ya. Enggak, soalnya susah kalau mau nyanyiin work ethicnya Chef Tommy. Bukan gitu juga. Enggak. Gue ngeliat orang lokal malas gitu. Ya. Terus pas gue ke Indo, orang luar bilang kita juga males. Seperti itu. Ya, karena ya mungkin ya gue safety sekarang net. pindah net jadi itu. lokalnya gitu. Culture sih sebenarnya, culture lagi, balik lagi lah gitu. Itu semuanya relate. Makanya kalau gue yang gue lihat sebenarnya untuk masalah menu creation dan how you are being creative gitu ya. Kalau gue boleh bilang sebenarnya sama kok. Lu name it lah. Restoran Michelin star yang punya very good reputation gitu ya. Orang-orang yang keluar dari situ itu menjadi seseorang lagi gitu. Ngerti. Cuman belajarnya sama. Let's say kayak lu ngomongin El Bulli lah gitu. Banyak banget men alumninya. Iya. Jadi dan lah apa. Iya. Dan mereka banyak juga. Maksudnya yang punya their own name on it gitu kan. Iya. Jadi pada intinya gini. Ketika mereka di El Bulli, mereka ngikutin dong apa yang Ferran Adrian lakuin. Sama kayak yang lu bilang kan. Lu gak tahu nih buat apa ininya gimana, yang jelas gue ngikutin. Tapi ada satu hal, curiosity-nya mereka yang jadi pertanyaan dan mereka mendalami. Iya itu sih. Kalau that place itu oh my god man. Kayak El Bulli guys, kalau yang belum tahu ya award winning restoran. Sekarang yang jebolan sono, kalau di Indo gue tahu ada Will Goldfarb. Itu jebolan sono. Tahun lalu dapat best pastry chef, apa tahun ini best pastry chef in the world gitu kan. Tahun ini. Ya tahun ini. Terus banyak banget yang di luar sana. Udah jadi restoran nomor 1 dunia lagi gitu. That system gue ke-expose sedikit waktu gue kerja di Noma. Ada orang yang kerja di El Bulli dulu pernah, tapi bukan El Bulli restoran karena El Bulli restoran udah tutup, dia masih muda. El Bulli Foundation. Terus habis itu El Bulli Foundation kan emang dedicated untuk pembelajaran dan kreativitas kan. Gitu. Terus gue nanya tugas lu apa di sana sebagai seorang chef? Research. Dia kerja 2 tahun. Tapi research di sana itu lu cuma boleh baca buku, lu nggak boleh internet nge-research. Wow. Dia bilang karena internet bikin males. Iya bikin malas dan cenderung kita akhirnya menduplikasi sih. Nah terus shortcut ya instan gitu kan. Terus apa yang lu develop? Nah dia dikasih projectnya juga lumayan gila. Dia dikasih project kayak dari head leadernya, lu harus cari tahu dan bikin kayak artikel essay gitu. Kenapa bir itu bentuknya seperti ini sekarang? Wow. Dia bilang, kenapa bir bentuknya seperti ini? Kenapa bir gelasnya seperti ini? Kenapa bir semuanya? Lu kupas dah tuh secara bir tanpa internet. Lu pikir, katanya, you think. Katanya, lu mau internetan di rumah. Di sini you think, katanya. Shit, gue kayak anjing gimana gitu. Ya kenapa bir ada foamnya? Gitu. Kenapa orang enjoy bir yang ada foam gitu. Kayak, oh my god gila, ya gak heran foam, begitu. Kalau gak ada foamnya terus gak dingin kayak pipis. Nah iya, tapi kan ada alasannya gitu kan. Nah itu yang harus dicari tahu gitu. Banget ya. Shit. Iya, chef's mind. Mind of a chef. Oke, ini udah mau mendekati 1 jam guys, so thank you very much. Buat yang wejangan-wejangannya. Semoga bisa jadi inspirasi dan menghibur kalian yang mendengarkan dan juga yang nonton.
Jangan lupa main-main pertama ke Jowa, ketemu Chef Tonggeng di sana baru launching menu. Amazing. I recommend to order the soup. Namanya apa supnya? Yugujang and order the dumpling. Terus ada smoked duck dish yang very nice juga. Topoki, terus ada baby octopus. Juara nih. Octopusnya gue nyobain yang dua appetizer-nya tuh wow. Yes. Itu thumbs up lah. Gue makan gak sih yang itu? Enggak, gue belum ya. Belum. Oke. Dan galbinya luar biasa galbinya. Galbi ini daging di Indonesia lagi. Waduh, itu different topic itu bro. Bisa panjang daging Indonesia. Why? Jujur gue kadang ngelihat problem-problem sekarang daging udah susahnya setengah mati. Tepung harga naik, buttercream susah. Udah re. Itu gue kadang kayak untung resto gue ditutup. Sukses buat semuanya. Jangan lupa juga cobain restoran-restoran dan mungkin yang mau staycation di Sheraton kan. Yes. Kalau mau ngobrol sama apa? Eksekutif chefnya ya jadi member apa platinum dulu. Join member aja Marriott Bonvoy. Yes, banyak perks-nya, Banyak, ya. Oke, sukses semua buat kalian ya. Thank you very much. Thank you. And guys, thank you very much of course buat yang udah nonton, yang udah dengar podcast kita kali ini bersama Arif Tonggeng dan Danny Boy. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di YouTube, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Stay safe, stay healthy. Stay safe. And buat chef-chef muda, ayolah kita berkreativitas bareng-bareng. Minta chef lu ajarin cara proses bikin menu tuh gimana. Oke? Keep on going. Keep on going. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.